Halo guys, kembali dengan kami teknisi amatir untuk konten kali ini. Saya Diaul Haki akan memperkenalkan dengan salah satu cara untuk mempelajari coding dengan mudah. Nah, oke, langsung saja masuk. Untuk cara yang akan saya kenalkan kali ini adalah menggunakan aplikasi yang bernama Sololearn. Nah, Sololearn itu apa? Sololearn ini adalah aplikasi untuk belajar coding, di mana kalian akan bisa mempelajari coding, berbagai macam coding seperti Python Core, C++, Java, JavaScript, HTML, CSS, dan lain-lain seperti yang dapat dilihat pada layar dengan mudah. Nah, untuk Sololearn ini sendiri bisa kalian buka melalui website sololearn.com. Selain itu juga ada model aplikasinya yang bisa kalian download di Play Store dengan nama Sololearn. Nah, untuk masuknya sendiri cukup mudah guys, karena ini aplikasi free, tidak perlu membayar. Login, nanti kalian akan login terlebih dahulu, bisa menggunakan Facebook, Google, atau akun lainnya. Untuk contohnya saya ini menggunakan Facebook sendiri. Kemudian nanti ketika kalian sudah masuk ke Sololearn, akan di homepage kalian akan dapat memilih materi yang ingin kalian pelajari. Misalkan ya, akan saya beri contoh, yaitu adalah tentang Python Core. Kalian nanti akan bisa menekan di materinya itu sendiri, kemudian nanti di dalamnya akan ada berbagai macam materi-materi, lesson dari awal sampai akhir tentang Python Core itu sendiri. Nah, dan nanti akan ada semacam achievement. Untuk di sini kalian akan bisa melihat ini akan ada sertifikat yang akan terbuka ketika kalian sudah menyelesaikan semua course yang ada di materi ini, yaitu materi Python Core. Dan untuk materi lainnya juga akan ada seperti misalnya C++ juga nanti akan ada sertifikatnya sendiri juga. Jadi sertifikatnya bukan hanya satu jenis, tapi ada beberapa macam tergantung dari materi apa yang kalian selesaikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini ada beberapa lesson konten. Setiap konten akan ada terdiri dari beberapa lesson. Misalkan lesson pertama untuk Python, kan bisa kalian lihat seperti ini, akan ada materi yang dijelaskan dengan mudah dan ada tips-tipsnya di sini. Kemudian ada kolom komen yang akan kalian bisa lihat komen-komen dari orang-orang yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Dan untuk setiap komen itu, setiap materi ada komennya sendiri-sendiri, jadi tidak perlu khawatir tercampur-campur. Nah, kalian akan bisa setelah membaca materi akan bisa melanjutkannya dengan mengklik continue, dan kemudian akan ada kuis simple tentang materi sebelumnya. Jika benar, nanti kalian akan mendapatkan tanda well done, centang begini, dan akan bisa lanjut ke course berikutnya. Sedangkan jika kalian salah, misalkan salah, akan ada tanda merah incorrect, dan kalian harus mencoba ulang dalam menjawab pertanyaan ini. Oke, bisa dilihat akan bisa lanjut lagi sampai nanti akan selesai. Ini ada contoh-contohnya, modelnya sangatlah mudah sekali. Kadang ada kuis yang hanya menarik kata-kata begini masukkan, tapi ada juga kuis yang bisa kalian harus tulis sendiri. Nah, di sini ada lihat kalian ketika akan muncul yang namanya contoh-contoh. Nah, di contoh-contoh ini kalian bisa klik try yourself, akan muncul tempat coding di sebelah kiri di contoh yang sudah ada. Kemudian di sebelah kanan ini akan ada hasilnya. Nah, selain itu kalian juga bisa merubah hasilnya. Misalnya sini. Lalu nanti juga akan bekerja sebagaimana aplikasi coding Python pada umumnya. Nah, yang bagus di sini adalah untuk aplikasi untuk materi Python, nanti playgroundnya ini, tempat ini ada disebut dengan nama playground.
Ini ya khusus untuk Python sendiri, dan nanti kalian mengikuti materi untuk C++ dan HTML dan lainnya juga akan ada playground-nya sendiri, di mana nanti ya coding dari materi lain tidak akan bisa digunakan, hanya khusus untuk coding materi itu sendiri. Oke, dan nanti misal kalian sedang menjalankan kuis, kemudian kalian agak susah, agak kebingungan bagaimana cara menyelesaikannya, nanti kalian bisa menuju ke menu komen di sini, dan nanti akan tetap muncul ini kan. Oke, contohnya kan jika selesai terakhir. Bagaimana jika salah? Jika salah pun nanti kalian tetap bisa menjalankan ini komennya ini. Nanti akan bisa, meskipun salah, bisa kalian tetap mengecek komen bagi apa yang benar. Nah, akan ada contoh-contohnya dari orang-orang, dan kadang itu memang sangatlah membantu. Nah, itu. Kemudian nanti di setiap lesson itu sendiri nanti akan ada yang namanya kuis yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk materi-materi dari modul itu sendiri, course yang kalian jalankan. Oke. Dan nanti terakhir setelah kalian menyelesaikan materi itu akan ada yang namanya code project. Nah, code project ini kalian akan diberikan soal, kemudian bagaimana di sini kalian harus menuliskan sendiri kode untuk menjawab soal tersebut. Nah, kemudian akan bisa kalian jalankan, dan nanti akan muncul semacam ini result yang akan ada misalkan ada input yang diharuskan, nanti akan muncul, dan nanti ada output dari kode kalian dan output yang harusnya ada. Jadi ketika output dari kalian salah dan salah dan berbeda dari output yang seharusnya, maka kalian tidak akan bisa lanjut ke course berikutnya. Sebenarnya bisa, cuma rasanya kan tidak nyaman jika tidak selesai. Oke. Dan nanti setiap kali selesai akan mendapatkan poin. Perlu diketahui bahwa setiap kali kalian menyelesaikan sebuah course akan muncul poin-poin ini, cube ini, your bits. Nah, di sini akan ada syarat-syaratnya, jumlah yang bisa kalian dapatkan, dan apa fungsinya itu. Fungsinya ini adalah untuk membuka kolom praktis. Nanti di setiap lesson akan ada praktis-praktis yang bisa kalian buka, ada harganya untuk setiap praktis itu sendiri, dan nanti kalian akan mendapat XP. XP ini akan meningkatkan level. Jadi kan misalkan punya saya ini sendiri sudah mencapai level 7. Nah, di sini nanti kalian ketika membuka kolom di mana profil akan bisa melihat di progres kalian berapa. Misal ini Python core saya 62%, kemudian C++ masih 0% karena belum saya mulai sama sekali. Nah, untuk aplikasi Soloron ini sendiri saya akui sangatlah mudah dalam mempelajarinya, karena modelnya sedikit demi sedikit dan bisa langsung mudah dicari. Untuk kembali ke materi-materi sebelumnya, satu-satunya kekurangan hanyalah masih hanya tersedia bahasa Inggris saja. Jadi itu juga termasuk salah satu syarat dalam menggunakan aplikasi Soloron ini. Nah, di sini juga bisa kalian lihat akan ada kode playground, di mana kalian bisa mencoba apa yang ingin kalian lakukan. Misalkan ada new code, kalian akan membuat code sendiri. Nah, di sini akan bisa kalian pilih code apa yang ingin kalian mainkan. Code yang bisa kalian mainkan ini adalah PHP, jadi nanti kalian bisa menuliskan apa kodenya di sini, kemudian nanti akan bisa dicoba. Itulah setiap untuk playgroundnya sendiri. Kemudian ada diskusi ini kalian bisa bertanya tentang pertanyaan coding yang tidak kalian ketahui. Nanti akan ada banyak orang yang menjawab, dan jika kalian menjawab nanti akan muncul di bagian my question. Jadi bisa kalian lihat apa jawabannya. Ini modelnya semacam sosial media khusus buat aplikasi Soloron ini sendiri. Oke, ini ada top learners buat kalian yang misal sangatlah bagus sekali, jadi XP-nya banyak, level kalian tinggi sekali gitu. Misalkan kalian mempelajari semuanya dan sebagainya macam. Oke,
Mungkin dari saya itu saja. Ini aplikasi ini kalau kalian yang benar-benar ingin belajar bisa dicoba. Ya satu-satunya kurangan itu tadi harus hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi ya malah ini tapi bisa saja tetap menggunakan translator Google Translate. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit kan. Oke. Meskipun ada yang meskipun ini gratis tapi kalian juga bisa membeli untuk mendapatkan berbagai macam tambahan seperti tadi course-nya tidak perlu lesson-lesson yang praktis. Tadi kan yang memerlukan Cube itu bisa lebih dikurangi lagi. Bisa tanpa perlu menggunakan Cube. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian. Thank you. Goodbye.